Id jalan Pak Ji? Sholat Id enggak? Di rumah berarti? Di rumah. Di sana ada juga sholat Id, cuman dikasih itu juga jarak lagi, tapi nggak di lapangan. Ini satu hal yang tidak disangka-sangka, di mana industri film sedang marak, tiba-tiba pandemi muncul, maka seluruh kru dan pemain, produser menghentikan seluruh kegiatan syuting. Yang jadi pertanyaan, apakah harus berhenti semua sampai kapan? Kemudian mungkin nggak bisa syuting dengan protokol kesehatan yang sama-sama disepakati oleh pemerintah maupun orang industri film. Ini yang mesti kita coba kedepankan. Karena bagaimanapun akibat dari pandemi ini, kru dan pemain ya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, artinya ada satu sektor ekonomi yang berhenti, belum lagi bicara bioskop. Belum lagi bicara rental equipment, belum bicara post pro, itu ratusan ribu orang. Belum lagi PAD dari daerah, ya, yang diambil dari pajak tontonan. Belum lagi ekonomi penunjang saat di bioskop-bioskop. Belum lagi industri televisi yang berkaitan dengan iklan dan produsen, ya, itu televisi. Nah, ini perlu diantisipasi. Artinya dalam rangka adaptasi ke kehidupan normal baru, kita perlu berdialog dengan berbagai pihak. Antara lain kita sudah komunikasi dengan Ketua BNPB, Pak Doni dan stafnya untuk insya Allah besok kita akan coba untuk meeting terbatas atau Zoom meeting. Kemudian kita sudah juga komunikasi dengan pihak bioskop. Kita komunikasi dengan juga pengelola TV untuk minimal Zoom meeting dengan mereka kalau sangat memungkinkan, ya, karena ada hal-hal yang perlu dibahas secara detail. Kemudian juga dari pihak bioskop dan televisi berbicara dengan pemerintah. Dalam ini kalau film bicara dengan Kementerian Kebudayaan. Yang saya dengar Kemendikbud sedang membahas teknis protokol kesehatan dengan BNPB. Tapi kan kita perlu kepastian kira-kira kapan ini, ya, kalau ini PSBB dibuka, kapan dan bagaimana protokol kesehatan yang mungkin bisa kita lakukan. Tidak memberatkan produksi, bahkan mungkin jadi kru kecil kan, sehingga menjadi satu model lain. Tapi yang penting ekonomi dari industri film tadi bergerak, baik itu televisi maupun untuk bioskop. Kemarin juga sudah sekjen kami bicara dengan produser dan asosiasi bioskop. Kemungkinan bioskop mereka sudah bicara juga dengan asosiasi se-Asia lah, se-Asia Tenggara khususnya para pengusaha bioskop tadi. Nah, ini perlu diantisipasi. Saya kira perlu dialog yang intens dalam keadaan memasuki adaptasi new normal tadi. Artinya pada saat ini dibuka, kemungkinan dibuka dari 11 jenis usaha yang diizinkan, ini film terbuka, kita sudah siap dengan protokol kesehatan yang harus kita lakukan dalam saat produksi, sehingga terjadi geliat lagi ekonomi di bidang perfilman. Seluruhnya kayak riset, jadwal, misalnya jadwal bioskop, ya, film yang diputar, semuanya dikocok ulang semuanya. Kemudian bagaimana bioskop ke depan, saudara? Apakah harus berjarak, sekarang 180 seat misalkan satu bioskop, apakah jadi 90 seat? Terus berapa banyak jumlah film yang dibutuhkan untuk itu misalkan? Supaya tetap saja bioskop menjadi salah satu medium yang bisa menghasilkan keuntungan bagi industri tadi. Kita menjajaki juga bagaimana OTT kan, jadi kayak Netflix segala macam, untuk salah satu pasar dari film-film kita. Jadi di satu sisi kita bisa mengenalkan film Indonesia sebanyak-banyaknya melalui OTT ke dunia kan. Ini ada peluang-peluang juga yang harus kita lihat. Saya kira seluruh pihak harus berdialog, baik dari unsur pemerintahnya kah, unsur asosiasinya lah, unsur produser, bioskop dan juga pekerja. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang kita anggap pertama aman, kedua kreativitas tetap bisa dikembangkan di sana. Sekaligus ekonomi dari insan film juga bangkit kembali dan termasuk ekonomi masyarakat di sekelilingnya. Ya, ini yang kita harus pikirkan. Yang penting adalah bagaimana tetap protokol kesehatan dijalankan, tapi juga kreativitas tetap bisa berkembang.